1. Macam-macam norma yang kita kenal ada 4. Sikap saling hormat menghormati antar anggota masyarakat termasuk dalam norma. A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum. Norma kesopanan mengatur tata cara berperilaku yang baik dan sopan dalam interaksi sosial antar anggota masyarakat. 2. Sumber dari norma kesusilaan adalah A. Masyarakat, B. Hati nurani, C. Tuhan, D. Pemerintah. Norma kesusilaan seringkali bersumber dari nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam hati nurani individu atau kelompok masyarakat. 3. Proklamasi kemerdekaan mengandung arti pernyataan dari A. Pernyataan bebas kebodohan, B. Pernyataan terhindar dari penjajahan, C. Pernyataan kebebasan dari penjajahan, D. Pernyataan kebebasan dari penderitaan. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan resmi yang menyatakan kemerdekaan suatu negara dari penjajahan atau kekuasaan asing. 4. Batang tubuh konstitusi pertama Indonesia terdiri dari Bab A19, B18, C17, D16. Sebelum dilakukan amandemen, UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari 1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih. 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan. 5. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai A. Pokok dasar kehidupan bersama, B. Dalam kehidupan dalam masyarakat, C. Hak pokok yang disematkan negara, D. Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, diberikan oleh Tuhan atau alam, dan merupakan hak yang inheren dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. 6. Berikut yang merupakan hak asasi politik yaitu, A. Hak mendapat upah, B. Hak memilih agama, C. Hak untuk berpendapat, D. Hak memperoleh pendidikan. Hak asasi politik mencakup hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. 7. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang Nomor A9 Tahun 1998, B9 Tahun 1999, C19 Tahun 1998, D39 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. 8. Cara menyampaikan pendapat-pendapat secara tulisan berupa A. Spanduk, B. Seminar, C. Demonstrasi, D. Rapat umum. Spanduk adalah salah satu cara untuk menyampaikan pendapat secara tulisan, biasanya digunakan dalam demonstrasi atau aksi massa untuk menyampaikan pesan atau tuntutan. 9. Nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjiwai perilaku warga negara Indonesia, sehingga kepribadian Indonesia
A berbeda dengan bangsa yang lainnya, B sama dengan bangsa yang lain, C lebih unggul dari bangsa yang lain, D lebih rendah dari bangsa yang lain. Nilai-nilai luhur Pancasila selalu menjiwai perilaku warga negara Indonesia, sehingga kepribadian Indonesia berbeda dengan bangsa yang lainnya. 10 Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar tercantum dalam A. Piagam Jakarta, B. Pembukaan UUD 1945, C. Preambule Hukum Dasar, D. Penjelasan UUD 1945. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar tercantum dalam pembukaan UUD 1945. 11. Pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila 3 Persatuan Indonesia adalah A. Cinta tanah air dan bangsa, B. Tidak semena-mena terhadap orang lain, C. Musyawarah untuk mencapai mufakat, D. Tidak berlaku boros. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa termasuk butir-butir Pancasila, yaitu pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. 12. Perilaku yang merugikan negara atau institusi baik secara langsung atau tidak langsung sekaligus memperkaya diri sendiri disebut A. Kolusi, B. Nepotisme, C. Perikatan, D. Korupsi. Korupsi adalah perilaku merugikan negara atau institusi baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain. Kolusi dan nepotisme juga merupakan bentuk perilaku korupsi yang spesifik. 13. Di bawah ini adalah akibat dari perilaku korupsi, kecuali A. Ketidakpercayaan pejabat kepada masyarakat, B. Meningkatkan kekayaan pejabat, C. Meningkatkan kemiskinan di pedesaan, D. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat. Pilihan ketidakpercayaan pejabat kepada masyarakat tidaklah tepat sebagai akibat dari perilaku korupsi. Sebaliknya, akibat yang lebih tepat adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat, pilihan D. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pemerintahan. 14. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu Undang-Undang Nomor A30 Tahun 2002, B20 Tahun 2001, C28 Tahun 1999, D31 Tahun 1999. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 15. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang berarti A. Rakyat dan pemerintahan, B. Rakyat dan parlemen, C. Pemerintah dan parlemen, D. Rakyat dan pengusaha. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. 16. Azas-azas pokok pemerintahan demokrasi, yaitu A. Partisipasi rakyat dan jaminan hak, hak warga negara, B. Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, C. Demokrasi material dan demokrasi formal, D. Kebebasan pers dan adanya pemilu.
Azas-azas pokok pemerintahan demokrasi mencakup partisipasi aktif rakyat dalam proses politik, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara untuk berpartisipasi serta mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah. 17. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang A. Bersumber ajaran leluhur bangsa, B. Merupakan perpaduan ideologi liberalis dengan komunis, C. Bersumber kepada kepribadian bangsa yaitu Pancasila, D. Perpaduan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang merupakan hasil dari pemikiran para pendiri bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai budaya, agama, dan kepribadian bangsa Indonesia. 18. Kebebasan mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara asing arti dari kedaulatan, A. Keluar, B. Hukum, C. Tuhan, D. Ke dalam. Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Dalam kedaulatan ini, pemerintah berhak untuk mengatur segala kepentingan rakyat melalui lembaga negara dan perangkat lain tanpa campur tangan negara lain. 19. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalimat tersebut ditegaskan di dalam UUD 1945 pasal A1 ayat 1, B1 ayat 2, C2 ayat 1, D2 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh negara, yang dipimpin oleh hukum dan undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 20. Kedaulatan memiliki sifat tetap meskipun pemerintahannya berganti-ganti, hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan mempunyai sifat A. Tidak terbatas, B. Bulat, C. Asli, D. Permanen. Kedaulatan yang tetap ada di tangan rakyat dan berlangsung terus-menerus, meskipun pemerintahan atau penguasaannya dapat berganti-ganti, menunjukkan sifat permanen dari kedaulatan. 21. Unsur konstitutif berdirinya suatu negara meliputi A. Rakyat, penduduk dan wilayah, B. Rakyat, wilayah dan UUD, C. Rakyat, wilayah dan pemerintah yang sah, D. Rakyat, pemerintah dan tujuan negara hukum. Unsur-unsur tersebut secara umum dianggap sebagai komponen konstitutif, pembentuk dari suatu negara. Namun, UUD, Undang-Undang Dasar, juga merupakan unsur penting dalam menentukan struktur dan keberlangsungan negara, meskipun tidak selalu termasuk dalam daftar unsur konstitutif yang paling umum. 22. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam UUD 1945 pasal A27 ayat 2, B27 ayat 3, C28 ayat 1, D30 ayat 1. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 23. Salah satu upaya menumbuhkan rasa nasionalisme bagi pelajar, yaitu A. Pembagian tugas piket di sekolah, B. Mengikuti upacara bendera, C. Aktif dalam kegiatan jam tambahan, D. Mengikuti siskamling.
Upacara bendera adalah salah satu kegiatan yang umum dilakukan di sekolah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebangsaan pada pelajar. Kegiatan tersebut juga mencerminkan penghargaan terhadap simbol-simbol negara. 24. Dalam sistem pertahanan kita, yang menjadi komponen utama adalah A. TNI, B. Rakyat, C. Polisi, D. Hansip. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sishan Kamrata, dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai kekuatan utama. Sementara, rakyat sebagai kekuatan pendukung. 25. Cara yang paling tepat untuk menghargai jasa para pahlawan yaitu A. Merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan, B. Berziarah ke Taman Makam Pahlawan, C. Mengisi kemerdekaan dengan hura-hura, D. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta membangun bangsa. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta membangun bangsa merupakan cara yang sangat tepat untuk menghargai jasa para pahlawan. Dengan berperan aktif dalam membangun negara dan masyarakat, kita mewujudkan cita-cita para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemakmuran bangsa. 26. Kewenangan dan hak daerah untuk mengatur urusannya sendiri disebut A. Otonomi daerah, B. Daerah otonom, C. Dekonsentrasi, D. Sentralisasi. Otonomi daerah adalah kewenangan dan hak daerah untuk mengatur urusannya sendiri, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Ini mencakup pemberian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27. Penyelenggaran pemerintah daerah diatur dalam UUD 1945 pasal A17, B18, C19, D20. Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 28. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah mempunyai kewenangan yang besar, sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang A. Membantu pejabat di daerah, B. Sesuai dengan aspirasi masyarakat, C. Menguntungkan pejabat daerah, D. Meringankan pemerintah pusat. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. 29. Tugas pokok dari kepala daerah adalah A. Memimpin pembangunan di daerah, B. Melaksanakan APBD, C. Memberantas korupsi, D. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai kepala pemerintahan daerah, tugas utama kepala daerah adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup mengawasi pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran, serta memastikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat daerahnya. 30. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, kebudayaan daerah akan menjadi lebih A. Menarik perhatian pejabat, B. Maju dan berkembang, C. Dikagumi bangsa lain, D. Menyentuh mental bangsa. Otonomi daerah dapat memberikan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan kekayaan budaya lokalnya.
Dengan demikian, kebudayaan daerah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang dan menjadi lebih maju dalam konteks otonomi daerah. 31. Secara etimologi, istilah global bermakna A. Menyatu, B. Mendunia, C. Berubah, D. Bersatu. Secara etimologi, istilah global berasal dari kata Latin globus yang berarti bola atau dunia. Oleh karena itu, istilah global mengacu pada sesuatu yang bersifat mendunia atau melibatkan seluruh dunia. 32. Yang melatar belakangi lahirnya globalisasi adalah A. Kemajuan zaman, B. Tradisi masyarakat, C. Kemajuan teknologi, D. Ketertinggalan budaya tradisional. Globalisasi melibatkan integrasi ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin dalam antara negara-negara di dunia, yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan intensif di antara individu, perusahaan, dan negara. 33. Dalam perkembangan dunia di era globalisasi, dapat memungkinkan terjadinya A. Meningkatkan aliran barang, jasa, uang dan gagasan modern, B. Ada proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern, C. Integritas bidang ekonomi perdagangan, informasi, dan budaya, D. Persaingan yang bebas dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi membawa perubahan signifikan dalam masyarakat modern, termasuk dalam hal pola konsumsi, gaya hidup, nilai-nilai budaya, dan cara berinteraksi antar individu dan kelompok. Perubahan ini seringkali mencerminkan adaptasi terhadap arus globalisasi yang melintasi batas-batas negara. 34. Politik luar negeri Indonesia di era global adalah A. Bebas bersyarat, B. Langsung berkepentingan, C. Bebas aktif, D. Aktif yang terikat. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif, menekankan kemandirian, kebebasan, dan aktivitas Indonesia dalam mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain, tanpa terikat pada kepentingan blok politik manapun. 35. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif jangan diartikan sebagai politik netral. Sebab dalam hal ini perkataan netral berarti A. Mengupayakan terciptanya ketertiban dunia, B. Tidak berat sebelah dalam memperjuangkan ketertiban dunia, C. Tidak peduli kejadian yang timbul dalam pergaulan dunia, D. Tidak memihak pada salah satu pihak dan tetap berpendirian. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif mengandung prinsip untuk tidak terikat pada aliansi politik manapun, namun tetap aktif berperan dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta memperjuangkan keadilan internasional. 36. Nama bangsa Indonesia menjadi harum dan dikenal karena prestasi putra bangsa yang bersinar di bidang olahraga, terutama olahraga A. Bulu tangkis, B. Bola basket, C. Softball, D. Anggar. Indonesia telah menghasilkan banyak atlet bulu tangkis yang meraih prestasi gemilang di tingkat nasional maupun internasional, sehingga nama bangsa Indonesia menjadi dikenal di dunia olahraga melalui olahraga bulu tangkis. 37. Potensi diri yang bersifat khas dan terbawa sejak lahir disebut A. Kecerdasan, B. Minat, C. Bakat, D. Prestasi.
Bakat adalah potensi diri yang bersifat khas dan terbawa sejak lahir, yang memberikan kecenderungan atau kemampuan pada seseorang untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik daripada orang lain dalam hal tertentu. 38. Potensi yang ada pada diri kita sudah ada, maka sebaiknya kita harus A. Mencoba, B. Mengembangkan, C. Berlatih, D. Serius. Potensi yang sudah ada pada diri kita dapat dikembangkan melalui berbagai cara, seperti belajar, berlatih, dan mengalami pengalaman baru. 39. Berikut ini adalah upaya yang dapat ditempuh guna mengenal potensi diri, kecuali A. Berani jujur dengan keadaan, B. Merasakan minat terbesar pada bidang tertentu, C. Merasakan nyaman ketika melakukan aktivitas tertentu, D. Menutupi kekurangan diri agar terlihat mampu dan pandai. Upaya mengenal potensi diri melibatkan kejujuran dengan diri sendiri, merasakan minat pada bidang tertentu, dan merasa nyaman ketika melakukan aktivitas tertentu. Menutupi kekurangan diri justru dapat menghalangi proses pengenalan potensi diri yang sebenarnya. 40. Salah satu potensi yang dimiliki manusia adalah potensi kecerdasan. Jika kita memiliki kemampuan memahami struktur, arti dan penggunaan bahasa dengan baik, berarti kita memiliki potensi kecerdasan, A. Visual, B. Logis, C. Verbal, D. Intuisi. Potensi kecerdasan verbal melibatkan kemampuan untuk memahami struktur, arti, dan penggunaan bahasa dengan baik.